Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frizia Viola Francisca dari S1 Manajemen 2018 Fakultas Ekonomi Universitas Sangga-Buana YPKP Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kasus PT Capital Nusantara Indonesia Tbk atau KANI. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai company profile atau profil perusahaan. PT Capital Nusantara Indonesia Tbk atau KANI berkedudukan di Samarinda, didirikan pada tanggal 31 Agustus 2004. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, kegiatan utama perseroan meliputi pelayaran atau pengangkutan laut dalam negeri, jasa pelayaran dan pengangkutan, jasa keagenan kapal, jasa pengangkutan minyak dan gas, dan juga jasa penyewaan kapal laut. Perusahaan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut atau SUPAL dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Perusahaan ini memulai operasi komersialnya sejak 1 Juni 2006. Selanjutnya, ada kasus PT KANI, yaitu terjadi penurunan harga saham pada KANI yang di luar kebiasaan atau Unusual Market Activity atau UMA, dan peningkatan harga kumulatif. Lalu ada pembekuan saham KANI lantaran belum membayar denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan kuartal 1. Nah, sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham KANI, BEI memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan atau suspensi saham KANI di pasar reguler dan pasar tunai mulai sesi 1 perdagangan tanggal 26 Januari 2021. Nah, ini penyebab turunnya rugi perusahaan. Penyebab turunnya rugi perusahaan jika dilihat dari laporan keuangannya, diantaranya yaitu yang pertama, beban pokok pendapatan yang turun tajam, piutang non-usaha bersih dari pihak ketiga mengalami kenaikan akibat meningkatnya klaim kasbon operasional karyawan. Lalu ada penurunan aset keuangan tidak lancar disebabkan oleh pencairan keseluruhan dana yang dibatasi. Selanjutnya, penurunan aset tidak lancar lainnya disebabkan beban amortisasi dari biaya docking. Dan selanjutnya ada dampak kasus PT KANI. Yang pertama, BEI melakukan penghentian sementara perdagangan atau suspensi saham KANI. Lalu KANI harus melego atau menjual beberapa aset kapalnya untuk mengurangi beban pokok pendapatan perusahaan dan beban perawatan kapal-kapal tersebut. Selanjutnya, BEI melakukan pembekuan terhadap KANI. Dan KANI berada dalam pengawasan BEI dalam hal perkembangan pola transaksi saham. Selanjutnya, analisa terhadap etika bisnis. PT KANI telah melanggar beberapa prinsip etika bisnis, diantaranya yang pertama, PT KANI telah melanggar prinsip saling menguntungkan, di mana KANI lebih sering menimbulkan kerugian daripada keuntungan pada sahamnya. Lalu PT KANI juga telah melanggar prinsip otonomi, di mana prinsip ini menanamkan tanggung jawab, sedangkan PT KANI telah lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk melaporkan laporan keuangannya dengan tepat waktu, dan juga KANI belum membayar dendanya. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, pembekuan saham KANI akibat belum membayar denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan kuartal 1. Lalu BEI melakukan penghentian sementara perdagangan atau suspensi saham KANI akibat naiknya harga saham di luar dari kebiasaan. Lalu KANI melego beberapa aset kapalnya untuk mengurangi beban pokok pendapatan perusahaan dan beban perawatan kapal. Lalu investor diharapkan mencermati kinerja tercatat dan keterbukaan informasinya, dan juga
dapat mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul di kemudian hari. Dan yang terakhir, pengumuman Unusual Market Activity atau UMA tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.